tahap akhir toh? Iya 100. Tapi kalau kayak gini katastropik, betul nggak? Dan pasti dia akhir dong. Pasti 120. Dikoleksi satu. Setelah katastropik dia angioplasti. Turun nggak Pak? Turun nggak angioplastiknya? Tidak. Karena manfaat utama udah habis keluar 100%. Yang mana? Ini kan katastropik, betul nggak? 20% diberikan. Tapi kalau katastropik kan pasti melewati tahap akhirnya, maka 100%-nya juga dicairkan, berarti 120%. Gitu, ya? Oke? Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau nggak ada, saya jelasin JCC aja ya, karena ini udah nggak dijual. JCC ini untuk anak-anak, teman-teman. Ada 32 kondisi kritis khas anak-anak. Ini diklaim dibayar, nggak diklaim hangus. Kalau diklaim nggak mengurangi UP PGB-nya, ya teman-teman ya. Ini kondisi khas anak-anak. Insulin dependent diabetes mellitus tipe 1. Masa anak-anak bisa kena diabetes? Bisa. Sekarang anak-anak minumannya manis ya. Itu loh yang minuman cepat saji yang kaleng, botol-botol, betul nggak? Gelas yang manis-manis itu. Ini kondisi khas anak-anak. Kalau tipe 2 nggak diganti? Tipe 1 aja diganti. Iya. Tipe 2 itu kan berarti lebih berat kan Bu ya? Iya kan? Iya kan? Nggak tahu. Iya, kalau memang itu lebih berat diganti. Ini iya, ini enggak saya jelasin ya, karena kan udah nggak dijual. Sebelumnya ini. Oh ini. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Anak-anak? Yang mana? Kok Pak slide saya maju mundur cantik gini ya? Oke. Berikutnya saya akan jelaskan payer dan waveform. Ya. PMC sama GCC, oke. Berarti kalau dia mau PHS ya, kalau untuk PMC kan tidak bisa PH, maksimal PHS saja. Iya belum. PHS sama GCC. Iya. Terus kalau darah tapi tidak GCC-nya harusnya Hangus. berarti CC atau CCB, betul. Kalau saran saya sih sebelum hangus diambilin CCB. Kenapa? Biar nggak mahal. setelah 6 tahun langsung ganti. Betul. Bukan ganti sih. Dikasih itu tambahan premi. Supaya kalau dari risiko yang punya manfaat lebih baik. Betul. Iya kalau nanti diganti CCB dia udah sakit CCB. Nah kalau ternyata nanti dia sakitnya Kawasaki. Ada beberapa penyakit yang CC tidak ada di CC. Iya, ini penyakit khas anak-anak. Aduh, saya nggak hafal sih. Tapi kayak gini nih Pak, penyakit tangan, kaki, mulut dengan komplikasi berat ini nggak ada. Ini saya pastikan nggak ada di CCB Plus. Iya, itu juga nggak ada. Epilepsi berat itu juga nggak ada. Ini kan karena khas anak-anak. Kawasaki tadi di CCB Plus ada. Kawasaki itu penyakit yang disebabkan oleh virus Kawasaki yang menyerang kekebalan tubuh, menyerang imun. Jadi kelihatannya anaknya tuh merah-merah gitu, merah-merah. Tapi kalau orang Indonesia anaknya merah-merah langsung dibilang loh panas terus merah-merah. Demam berdarah. Oh, apa? Itu apa? Kepiting rebus. Ini loh, gabakan. Ini gabakan ini, betul nggak? Langsung ini kalau mama saya langsung diparutin ini ya, apa jagung, dikasihin bedak jagung. Nah sebenarnya bukan itu, tapi di saat dia panasnya tinggi, maka pembuluh darah jantungnya dia tuh melebar. Anda bisa bayangin kalau pembuluh darah jantung anak kita melebar, maka kalau selangnya tambah lebar, apa resikonya? Jebol, meledos, betul nggak? Kalau meledos jebol, nah viral kan Bu, betul nggak? Gitu. Salah, makanya Anda langsung kepengen berdoa sama Tuhan ya, sedang saja. bahwa saya itu diciptakan sempurna.
kebesaran juga nggak bagus, kekecilan juga nggak bisa. Sedang Jadi udah pas saja. banget tuh semua anggota tubuh kita nih. Nah, jadi teman-teman pas itu, jadi gimana caranya? Ya udah anaknya dikasih suntikan untuk menambah imunnya. Dulu trenernya Prudential ada yang anaknya sakit Kawasaki. Dan Anda harus tahu penyakit Kawasaki itu paling menyerang anak laki-laki. Paling sering menyerang anak laki-laki. Usia antara 1 sampai 6 tahun. Iya. Ya. Itu kalau satu suntikan 10 tahun yang lalu, 100 juta. Minum PF satu ampul. Hah? Sembuh malah itu. Minum TF. Faktor. Apa itu? Oh, aduh, saya nggak jualan di sini ya. Oh, tapi memang Kawasaki. Tapi memang Kawasaki. Kawasaki nggak boleh telat loh. Oke. Ya. Ya itu kan mungkin belum ada metode itu tadi 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun Yang ada dulu Suzuki, Bu. Tapi kalau sudah bisa langsung naik kerja Kawasaki oke. Ya, itu Pak. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini saya mau bahas mengenai pembebasan premi. PGB itu kan ada proteksi, ada premi investasi, betul nggak? Atau Anda sebut saver. Di saat nasabah saya itu mengambil manfaat waiver, maka hanya premi proteksinya saja yang akan dibebaskan. Kalau nasabah saya kena kondisi kritis, contoh nasabah saya beli di usia 35 tahun, dia kena kondisi kritis di usia 40 tahun, contoh 40 tahun dia kena kondisi kritis, maka Prudential akan membayarkan premi proteksinya saja. Nasabah tetap harus bayar premi investasinya sendiri kalau ambil per waiver. Contoh sampai manfaat waivernya ini sampai usia 65 tahun. Ya udah. Tapi kalau ambil manfaat payer, premi proteksi dan investasinya dibayar semua. Sama siapa? Prudential. Sampai nasabah saya masa perlindungannya berakhir. Atau meninggal, mana yang lebih dulu? Ternyata dia meninggalnya di usia 60 tahun. Ya udah pas meninggal ya selesai. Apa yang diperoleh oleh ahli waris? Nilai tunainya lebih besar. Polisnya akan lebih enforce. Ya? Ada pertanyaan? Kalau ada embel-embel spouse di depan, spouse waiver, spouse payer, berarti ini spouse-nya. Spouse-nya yang menjadi garansi dari riders ini. Maksudnya gimana? Maksudnya berarti nasabah saya itu contohnya istri, tertanggung utama. Nasabah utamanya istri. Tetapi yang menjadi garansi tertanggung tambahannya yaitu siapa? Suami, spouse-nya. Istrinya sehat tapi yang meninggal suaminya, yang kena kondisi kritis suaminya. Ya, maka secara otomatis tadi suaminya meninggal pas meninggal di usia berapa? Di usia 60 tahun tadi kan. Ini suaminya tadi ya, meninggal. Maka ya udah akan dibayar sama Prudential. Sampai usia berapa? Nah, sampai masa perlindungan berakhir. Contoh sampai usia 75 tahun, ya udah sampai usia 75. Kalau spouse waiver yang dibebaskan apa? Berkala. Proteksinya saja. Sehingga sang istri ini harus tetap bayar investasinya sendiri. Ya. Tapi kalau spouse payer ya udah semua dibayarin sama Prudential, proteksi maupun investasi. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Itu 33 berarti saldo masuk dari yang 34. Betul, tabelnya masuk yang 34. Kenapa kok 33? Angioplasti nggak akan membuat pembayaran preminya bebas. Tetap harus bayar sendiri kalau kena angioplasti. Betul, 33. Ya. Kemudian ada yang namanya parent payer. Kalau parent payer berarti tertanggung utamanya siapa Pak? Bu? Anak.
siapa? Tertanggung tambahannya siapa? Bisa bapak, bisa ibu, benar, atau dua-duanya. Bapak dan ibu juga boleh. Jadi anaknya beli di usia berapa? Oh, usianya 1 tahun saat ini beli. Bapaknya nanti usia 10 tahun. Pas si anak usia 10 tahun bapaknya meninggal, maka preminya akan dibayarin sama Prudential sampai anaknya usia berapa? 18 sampai 18 25. sampai 25 tahun. Pilih salah satu. Sehingga apa? Sehingga nilai tunai ini tetap bisa digunakan untuk biaya kuliah anaknya. Ya? Oke, ada pertanyaan? Ira, kalau bapaknya meninggal, terus nanti pas usia 12 tahun ibunya meninggal, Ya, berarti preminya dibayar 2 kali dong? enggak, Enggak. habis. Jadi kalau di sini udah pernah diklaim bapaknya, berarti riders ini sudah berakhir. Habis. Iya. Ya. Oke. Kemudian ini untuk payer dan waiver. Bu, itu Ya, Pak. otomatis tidak perlu dirubah ya, Bu. Kalau manfaat ibunya meninggal juga nggak perlu dirubah ya. Maksudnya gimana? Nggak perlu major kan. Langsung otomatis dia ngurangi coy-nya. Iya. Otomatis. Soalnya kan Produsen itu udah tahu. ibunya kan belum meninggal, tetapi kan mesti nyantol di situ. Lah Oh, soalnya enggak. kan ayah bayar, parent ibu kan juga bayar. Itu langsung dua-dua bagus. Akan hangus, nggak bisa digunakan. Nah, ini teman-teman, ini udah saya jelasin ya tadi ya teman-teman ya, tahap awal, menengah, akhir, payer, waiver, ini juga sudah saya jelaskan, post payer, post waiver sudah. Nah, di sini ada yang namanya ini early stage crisis cover untuk payer, ya. Ini tahap awal, menengah, akhir, ini tabelnya, ya. Anda mau foto nggak? Nggak usah ya? Hah? Sampai sini dong. Yang ini. Sebelumnya yang mana? Ini. Iya, di slide Anda. Bu Ira berdiri di sampingnya supaya difoto sekalian. Enggak, Pak Gunawan malah bikin full memori. Berat. Udah ya. Nah, teman-teman di sini, kalau nasabah saya kena kondisi kritis tahap awal, masih ingat ya tadi ya? Kalau kena kondisi kritis tahap awal sama kayak ESCC yang tadi, maka nasabah saya akan dibebaskan premi selama 2 tahun saja. 2 tahun saja. Berarti di tahun ketiga setelah dia kena kondisi kritis tahap awal yang tadi, setelah 2 tahun ya, maka otomatis tahun ketiga dia harus bayar premi lagi sendiri. Itu di reminding atau harus? Otomatis ya, nasabah harus ingat juga sih. Oke. Yang mana? Oh, sudah. Oke. Ya. Oke. Early stage, betul. Ini yang payernya. Kalau saya bilang lebih gampang yaitu ESCC payer. Enggak baru, udah lama. ESCC payer. Saya gampangnya biar Anda tahu ya. ESCC itu punya manfaat pembebasan premi sendiri. ESCC payer 2 tahun saja. Kalau dia kondisi kritis tahap menengah 3 tahun saja. Kalau kondisi kritis tahap akhir maka sama seperti payer sampai masa perlindungannya berakhir. Gitu, ya. Klaim kondisi kritis tahap awal, masih ingat ya tadi kalau ESCC kan bisa klaim berapa kali? 2 kali. Ingat ya tadi ya tahap awal kanker sama koma yang tadi. Kalau pembebasan preminya bisa klaim 4 kali. Kanker awal, koma awal, terus terputusnya akar-akar plexus brachialis, ya, tahap awal. Kemudian dia kena tahap awal yang lain. Nih. Kanker tahap awal, penyakit hati tahap awal, paru awal, betul nggak? Penyakit korn awal. Korn itu penyakit usus, ya, ususnya ada nanahnya, menggerus nanahnya, betul nggak?
sampai bikin lubang. Biasanya makanya Anda ini 18 kondisi di Pro HS itu kan ada apa itu? Apa? Bukan 12 jari. Adanya ini bukan adanya, saya kok sampai lupa ya. Ya, fistula di anus. Fistula di anus itu dari penyakit kumat lagi. Iya. Udun di anus toh. Udun kan, Bu. Ya semacam kayak gitu Kalau ya. kita Luka ngomongnya kan paling gampangnya kan kayak udun. Jadi udun itu Iya. kayak bisul besar. Tapi Di kalau anusnya pas satu meletus, Lobang. ya itu lubangnya itu tembus dari pencernaan ke Iya. itu tadi. Karena Masih tadi satu. tanahnya tadi ngerong-ngerong tadi, Bu. Makanya biasanya tumbuhnya itu di dekat anus, fistula di anus. Tapi fistul nggak hanya dari itu kan, Bu? Bisa ada penyebab yang lain. Apa penyebabnya? Saya tahunya sih dari situ Misalnya aja. kotor atau gimana, enggak? Kotor bisul itu gimana ya? Enggak. Sebenarnya kalau bisul ya bisa tumbuh di mana aja sih. Tapi itu tuh kalau fistula itu biasanya karena ini Dari usus ya Bu. dari usus pencernaan. Makanya kan dia lama ininya keringnya. Gitu, penyakit Crohn. Ya, itu tahap awal. Berarti dia 2 tahun, kemudian kena penyakit paru tahap awal 2 tahun bebas lagi, bisa 4 kali gitu loh. Tahap menengahnya juga bisa 4 kali klaim gitu. Ya, Bu. Maksudnya di mana? Begitu kena tahap awal kan keluar 500 juta. Misalnya UP-nya 1 M. Yang mana tadi? Yang ESCC. Heeh. Betul. Ya, ESCC-nya kan tadi 50%-nya 500 juta. Betul nggak? Nah. Ini ya Bu ya. Anggap UP-nya 1 miliar. Ya Bu Siska. Berarti kan 500 juta. Betul. Tapi sejak sudah didiagnosa dan terpenuhi kriterianya, dia nggak usah bayar premi lagi. 2 tahun. Ya. Nah, di tahun ketiga dia bayar lagi dong. Ternyata di tahun ketiga nasabah saya setelah sembuh tadi dia sakit lagi, tahap awal lagi, maka 2 tahun lagi. Free bayar. Nah, UP-nya ESCC-nya bisa cari lagi nggak? Bisa. Tahap awal yang beda kan? Tadi maksudnya ya, kanker tahap awal sama koma tahap awal yang tadi itu. Habis berarti. Udah berakhir ESCC-nya UP-nya, tapi untuk payer yang masih bisa klaim lagi. Karena kondisi kritis tahap awal lagi bisa 2 tahun lagi. Kalau Anda mau agak lama, kena yang menengah 3 tahun soalnya. Nah, bebasnya 3 tahun. UP-nya kan habis, tapi bayarnya tetap sama. Jalan. Kalau memang sesuai kriterianya loh. Kan beda. Iya, UP tapi enggak keluar. UP-nya nggak keluar, udah 100%. Bayarnya bisa 4 kali klaim. Bisa 4 kali klaim tahap awal, 3 kali klaim tahap Kalau menengah, UP-nya 1 kali kan. bisa 1 kali atau 2 kali lah. Ya, tahap awal kalau 2 kali bisa 2 kali. Awal menengah kan bisa 2 kali. Oh iya. 2 kali klaim maksudnya. Iya. Jadi berbeda. Ini ESCC, kalau ini ESCC payer, temannya payer sama waiver. Makanya tadi Pak Gunawan kan udah foto yang ini nih. Nah, ini riders kondisi kritisnya, ini pembebasan preminya. Gitu. Ini jodohnya ke sini, ini jodohnya di sini. Yang saya jelasin yang ini sekarang. Tadi yang ada katastrofiknya itu di sini. Mulai berkunang-kunang ya teman-teman ya. Iya. Belum bahas PPH plus ya. Gitu ya. Ya teman-teman, gak apa-apa. Makanya kita harus sering-sering ketemu ya. Ya teman-teman, ada pertanyaan lain gak? Itu Ya. yang tadi klaim 4 kali berarti harus yang kondisi awal tapi beda-beda sakitnya. Betul. Kan tadi di sini makanya nih, yang awal-awal, kanker awal, penyakit hati awal, paru awal, penyakit kon awal. Terus habis itu setelah kan berarti dua gitu ya. Kemudian kena kelainan jantung tahap menengah. Kemudian ginjal tahap menengah, gitu loh.
Bu ya, bisa 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Sekarang kita bayar tahap awal, ya. Berarti kan 2 tahun dibayarkan sama kru. Baru tahun depannya kan belum lewat 2 tahun. Karena trauma berat kepala tahap awal. Itu jadi 4 tahun atau 4 tahun. Jadi 4 tahun. 4 tahun. Ya paling enak langsung tahap akhir Bu, nggak usah gitu ya, langsung dibayarin terus ya, sama kayak kayaknya gitu loh, ya apa? Banyak perlindungan terhadap 61 kritis yang komprehensif. Komprehensif itu lengkap, gitu, lengkap. Ya, ada pertanyaan? Bapak garuk-garuk punggung, saya kira angkat tangan. Habis soalnya tangannya gini pas garuknya. Trainer itu harus lambaian tangan ya. Jadi pas set gitu loh, ternyata garuk-garuk. GR. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini, ya. Nah, ya memang agak susah ya. Kalau Anda cerita pakai rekening Pak Ali, pakai rekening kopi, rekening apapun itu sekarang, kalau ngomong ini ya berarti kita harus kondisikan lagi, karena kan nggak dibebasin. Kalau rekening Anda yang Anda ceritain biasanya itu kan, ya udah langsung bebas gitu ya. Tapi karena di sini ada tahap awal, menengah, maka kan nggak bisa dibebasin terus. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, nah, kita akan ujian. Coffee break, Bu. Apa? Coffee break. Coffee Joni. Ya? Bu Ira, Ya? mau nanya dulu, yang tadi parent payer itu Hah? kan apa tadi, petanggung utamanya anak, Ya? terus ininya orang tua papa mama. Ya? Nah kalau seandainya bercerai nih, cerai kan nanti kan cairnya pas anaknya usia 18 atau 25 bercerai, terus mamanya atau salah satu meninggal. Nah itu di transfernya atau yang akan menerima manfaatnya itu gimana? Apakah tunggu anaknya harus anaknya sendiri atau bisa diwakilkan salah satu orang tua? Pertanyaan saya Bu, ini tertulis dua-duanya nggak? Ya kalau dua-dua. Kalau dua-duanya, yang meninggal yang mana? Seandainya bapaknya dulu. Bapaknya meninggal. Ya udah, maka otomatis nanti kalau anaknya udah usia 18, nilai tunainya kan sudah terbentuk. Maka nilai tunainya nanti ya akan dibantu untuk withdrawal oleh ibunya dong. Gitu. Ya, kalau ibunya meninggal, iya bapaknya. Kalau bercerai, Ya bercerai terus bapaknya. tapi nggak meninggal, meninggal nggak? Ya salah satu tuh meninggal gitu. Ya tetap sama. Kan mantan istri itu ada, mantan suami ada, mantan anak itu nggak ada. Itu loh mantan anakku dulu. Ya sama istriku yang dulu enggak. Ya itu nggak ada. Kalau mantan istri ada, kalau mantan anak kan nggak ada. Jadi tetap. Jadi kalau percaya gimana? Ya, oke? Nanti salah satu yang Gimana? menerima manfaat tetap di transfer. Nah ini kode check outnya. Loh Bu, kalau bercerai enggak gugur ya Bu? Bercerai dulu. Jadi kalau misalnya parent payernya ayah ibu kemudian ternyata mereka bercerai, berarti Ya. tidak menggugurkan parent payer tersebut? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak jadi masalah.